Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Aksa dari kelas C dengan NIM 1904127. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bakteri untuk mata kuliah mikrobiologi farmasi. Langsung saja, adakah yang tahu animasi apakah ini? Ya, betul sekali. Ini merupakan animasi dari bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki inti. Selanjutnya, struktur sel bakteri. Yang pertama, sel itu memiliki dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai bentuk sel, memberi perlindung dari lingkungan luar dan mengatur pertukaran zat dari dan ke dalam sel. Untuk selanjutnya, ada yang membedakan antara bakteri yang memiliki dinding sel yang tipis dan yang tebal. Yang pertama yaitu bakteri gram positif, dan yang kedua ada bakteri gram negatif. Untuk bakteri gram positif ini memiliki dinding sel yang begitu tebal. Ini merupakan dinding sel dari gram positif. Sedangkan untuk gram negatif memiliki dinding sel yang tipis. Untuk bakteri gram positif ini terdiri dari beberapa lapis polimer peptidoglikan. Sedangkan untuk bakteri gram negatif memiliki ciri-ciri memiliki selubung lipopolisaccharidae atau LPS. Yang ketiga memiliki Selanjutnya ada mesosom, adalah invaginasi terlipat di membran plasma bakteri yang dihasilkan oleh teknik fiksasi kimiawi yang digunakan untuk menyiapkan sampel untuk mikroskop elektron. Flagella yang merupakan alat gerak. Ini merupakan flagella dari bakteri yang merupakan alat gerak bakteri itu sendiri. Selanjutnya ada villi atau fimbriae yang merupakan alat untuk menempel pada substrat. Ini merupakan villi yang menonjol warna hijau. Villi ini digunakan untuk sebagai alat tempel pada substrat. Dan yang terakhir yaitu kapsul yang berwarna merah yang melapisi pada bagian luar ini merupakan kapsul untuk sel bakteri yang merupakan selubung sel bakteri yang merupakan extracellular polysaccharide atau EPS dan sebagai pelindung bagian di dalam sel ini sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk sel bakteri. Apa saja bentuk dari sel bakteri ini? Kita akan pelajari berikut. Bentuk sel bakteri yang pertama yaitu kokus. Kokus memiliki arti itu bulat atau seperti bola. Yang pertama ada kokus yang memiliki satu buah, yaitu dinamakan kokus yang ditandai dengan satu bulatan kecil seperti bola
yang memiliki ciri kecil dan tunggal. Dan yang selanjutnya ada Diplococcis atau Diplococcus yang mana bentuknya yaitu bulat berganda dua. Itu dinamakan dengan Diplococcus. Dan yang ketiga ada Staphylococcus, yaitu memiliki bentuk bergelombang seperti ini, yang memiliki banyak menempel-nempel dan banyak bentuknya dengan bagian lainnya, sehingga dia dikatakan dengan Staphylococcus. Selanjutnya ada Streptococcus yang memiliki bentuk seperti rantai, seperti yang pada gambar ini. Selanjutnya ada Sarcina yang merupakan bentuk bakteri yang bergerombol seperti kubus. Dan yang terakhir ada Tetrad. Untuk bentuk bakteri ini, yang Tetrad ini adalah bentuk persegi 4, di mana ia akan bergelombol seperti persegi 4 dengan jumlah 4 sel bakteri. Selanjutnya ada yang dinamakan basil. Basil adalah bentuk bakteri silinder dengan susunan. Yang pertama ada monobasil seperti silinder satu buah. Selanjutnya ada Diplobacillus, yaitu dua buah silinder atau dua buah bakteri berbentuk silinder. Yang ketiga ada Streptobacillus, yaitu memiliki bentuk seperti rantai panjang dengan beberapa komponen dari sel bakteri basil. Yang ketiga ada Plisade, ada Diplobacillus dan Coccobacillus. Selanjutnya ada spiral. Spiral adalah bentuk bakteri yang melengkung, seperti spiral. Yang pertama ada Vibrio. Vibrio ini adalah apabila lengkungan mencapai setengah lingkaran atau berbentuk seperti tanda baca koma. Ini merupakan contoh dari Vibrio ataupun setengah lingkaran. Yang selanjutnya ada spiral. Spiral memiliki bentuk lengkung melebihi setengah lingkaran. Dan yang terakhir ada Spiroseta, apabila lengkungan bakteri membentuk lengkung yang fleksibel. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengelompokan sel bakteri. Selanjutnya, pembagian bakteri berdasarkan cara memperoleh makanan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, heterotrof dan autotrof. Kita bahas yang pertama, heterotrof. Heterotrof ini adalah bakteri yang hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri makanan untuk dirinya. Sedangkan autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat organik yang ada. Untuk bakteri autotrof ini, dia dapat memperoleh makanannya dengan dua cara. Yang pertama, ada jenis fotoautotrof dan ada chemoautotrof. Untuk fotoautotrof ini, mereka membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari dengan dinamakan dengan proses fotosintesis. Dan yang kedua ada chemoautotrof, yaitu memperoleh makanan dengan menggunakan energi kimia dengan melakukan proses molekul kompleks dan memecahkan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Selanjutnya ada pembagian sel bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen. Yang pertama ada sel aerob dan yang kedua ada anaerob. Sel aerob ini adalah bakteri aerob, yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Dalam kata lain, bakteri aerob ini membutuhkan oksigen dalam setiap proses kehidupannya. Yang kedua ada anaerob, yang mana bakteri anaerob ini bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya. Dalam artian, bakteri anaerob ini tidak menggunakan oksigen dalam kehidupannya dan bisa hidup di lingkungan yang tanpa adanya oksigen. Itu untuk bakteri anaerob. Yang selanjutnya, pembagian sel bakteri ataupun bakteri ini dapat dibedakan berdasarkan pewarnaan gram. Yang pertama adalah gram positif dan gram negatif. Untuk gram positif adalah bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Sedangkan bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna kristal sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Inilah perbedaan bakteri
berdasarkan pewarnaan gramnya. Cukup sekian materi mengenai bakteri pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.